mari kita berdiskusi. Siapa tahu ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, itu lebih baik. Begitu, monggo, silakan Bu Wiriani. Oke, Pak, alhamdulillahirobbilalamin, luar biasa penjelasannya, komplit nih. Paket komplit. Kita kasih aplaus dulu yang meriah untuk Pak Adi. Baik Pak, di chat box itu sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, yang pertama Pak, nih pertanyaan dari, ini dari Bu Dekan Pak, langsung pertama kali. Kata beliau, apakah boleh memfasilitasi publikasi mahasiswa pada jurnal prodi sendiri? Kemudian apakah berpengaruh terhadap akreditasi jurnal itu sendiri? Nah, kemudian lagi Pak, tambahan bahwasanya perlu diketahui beberapa mahasiswa kami itu ada yang sudah bekerja di tempat lain, misalkan di sekolah. Apakah jadi masalah misalkan ketika autornya menuliskan asal institusinya adalah tempat sekolah mereka, tapi sedangkan mereka adalah prodi kita, mahasiswa kita. Mungkin satu dulu Pak, jawab dulu. Oh iya, banyak banget Bu Fitri itu. Jawabnya bisa panjang gitu. Yang pertama, boleh tidak kita membuat jurnal dan jurnal itu untuk mahasiswa menjadi tempat mahasiswa kita sendiri untuk mempublikasikan gitu. Kalau dikatakan boleh, boleh Bu. Tidak ada larangan ke sana. Tetapi kita harus tahu dulu bahwa kategorisasi jurnal dulu. Sebuah jurnal dikatakan jurnal nasional gitu ya. Itu jika editor, reviewer, dan autor itu berasal dari beberapa institusi yang ada di Indonesia. Nah, tetapi kalau editornya sudah beragam, beberapa perguruan tinggi, reviewernya juga sudah berasal dari perguruan tinggi, tetapi autor yang menulis pada jurnal yang kita buat itu semua berasal dari institusi kita, maka jurnal itu bisa menjadi jurnal lokal, jadi turun. Nah, bedanya hanya di sana. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi itu? Banyak jurnal pendidikan matematika atau jurnal pendidikan yang mau menerima artikel Bapak Ibu dan banyak yang kekurangan artikel. Sebagai contoh gitu, saya mengelola Indomat, publish dalam waktu dekat ini di bulan Februari tahun 2021. Itu tahun depan gitu. Sampai sekarang yang mengirimkan artikel ke tempat saya baru 2 atau 3 kalau nggak salah. Dan rencana satu kali terbitan ada 7 artikel sekali terbit. Tapi baru mengirimkan 2 atau 3 sehingga masih bisa kita menerima dari beberapa autor dari luar. Nah, pengaruhnya gimana kalau kita menuliskan artikel itu berasal dari satu institusi, gitu, katakanlah jurnal Nabla ya Bu Fitri ya. Nabla Dewantara, artikelnya berasal dari universitas semua. Nah, efeknya di mana? Gitu. Efeknya jelas nanti ke akreditasi jurnal akan berpengaruh. Karena pada borang penilaian akreditasi jurnal ada salah satu poin yang namanya diversity author. Kalau autornya berasal dari satu institusi, misalkan kita menerbitkan 10 artikel berasal dari jurnal, satu institusi, unitas saja, maka diversity autornya menjadi 0. Jadi kecil, rendah gitu, tidak ada. Nah, alangkah baiknya mulai mencari artikel dari luar. Di Unitas punya mahasiswa. Di kami, Sarjana Wiyatata Mahasiswa juga punya mahasiswa. Kami juga butuh wadah gitu kan. Di Unitas juga butuh wadah. Saling tukar artikel. Bahkan kadang ada beberapa pengelola jurnal itu sering kontak ke saya, Pak, ada riset nggak yang belum publish ini? Slot depan silakan diisi 1. Biasanya walaupun dia minta ke saya akan menyampaikan ke teman-teman, silakan kalau ada yang mau mengisi gitu, sana, karena memang terkadang saya tidak bisa menerima semua, gitu, tidak bisa. Dia minta belum tentu bisa ngasih ke semuanya, paling hanya 1 atau 2, karena kalau terlalu banyak juga
pening juga kepala buat artikel karena ada 10 minta semua yang pening gitu ya. Nah, itu ke sana. Itu kedua. Yang terakhir tadi terkait apa Bu Fitri tadi yang terakhir tadi? Apakah masalah ketika mahasiswa itu misalkan alumni atau mahasiswa menampilkan yang double afiliasi ya? Ya, double afiliasi sekolahnya. Pengelola jurnal tidak melihat ke sana, Bu. Bapak Ibu pengelola jurnal tidak akan pernah melihat ke sana. Sebagai gambaran saja, mungkin juga tadi saya lihat ada Pak Maulana. Sebagai gambaran saja, saya pada waktu kuliah S3 pernah publikasi juga saya menggunakan tanda footnote di artikel di author pada saya menggunakan 2 afiliasi bahkan. Satu afiliasi di UPI, yang satu afiliasi di UST. Maksudnya bahwa saya ini posisi di UPI sebagai mahasiswa, di UST sebagai dosen. Sana itu diperbolehkan. Bahkan misalkan hanya menggunakan tempat kita sebagai mahasiswa saja diperbolehkan, atau di tempat kita sebagai tempat kita bekerja pun diperbolehkan sana, Bu. Jadi tidak ada larangan ke situ. Kita mau menggunakan tempat afiliasi yang mana. Tetapi yang perlu dipertimbangkan terkait dengan syarat kelulusan. Kalau di UPI harus menggunakan afiliasi di UPI agar bisa lulus. Nah, di Unitas apakah ada berlaku harus menggunakan afiliasi harus Unitas? Kalau itu tidak ada, diperbolehkan menggunakan afiliasi tempat bekerja. Begitu Bu Fitri. Oke Pak, jelas banget. So, lanjut pertanyaan berikutnya Pak, ini dari Dila, mahasiswa nih Pak. Apakah boleh di discussion itu kita menuliskan pendapat kita mengenai penelitian yang kita lakukan? Misal dalam pengerjaan jurnal ini penulis membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan biaya, dan lain-lain. Tidak boleh. Itu out of context nanti jadinya. Di luar konteks penulisan artikel itu. Secara umum, kita harus membedakan bahwa penulisan artikel ilmiah dengan penulisan tugas akhir ini berbeda. 2 hal yang berbeda tetapi saling berkaitan. Karena kan publikasi harus diambil dari hasil riset. Hasil riset mahasiswa dari mana? Tugas akhir. Nah, pada bagian diskusi ataupun pada bagian conclusion penutup gitu, maka penutup ini harus melihat tujuan penelitian di bagian introduction apa. Misalkan pada bagian introduction saya akan melihat bagaimana untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan masalah. Maka pada bagian penutup atau kesimpulan, maka saya harus menyimpulkan kesalahan yang dilakukan siswa itu sejauh mana sih? Apa saja yang dilakukan? Oh, ternyata kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan masalah geometri paling banyak melakukan kesalahan katakanlah perhitungan atau konsep. Itu baru bisa menjawab tujuan penelitian yang ada pada tujuan penelitian yang ada pada bagian introduction atau bagian pendahuluan, Fitri. Begitu. Karena itu bisa menjadi out of context nanti jadinya. Lagi Pak ya, banyak nih Pak pertanyaannya. Selanjutnya dari mahasiswa lagi nih Pak, katanya apakah artikel yang masuk RAMA sudah termasuk publikasi? Apakah dari skripsi yang sudah masuk RAMA masih bisa dipublikasikan lagi ke jurnal? Oke. Kalau kita RAMA itu adalah repositori mahasiswa. Kalau kita sudah mempublikasikan di RAMA, maka kita tidak boleh mempublikasikan pada jurnal. Nanti menjadi double publish. Dan kalau sudah double publish, maka salah satu harus di-retract atau ditarik kembali. Kalau itu di-retract, maka nama Bapak Ibu bisa muncul di Anjani. Anjani adalah beberapa masuk kepada autor yang melakukan kesalahan kode etik gitu kan. Dan nggak mau namanya muncul di sana. Anjani. Anjani. Jadi ada Sinta, ada Anjani gitu. Ada Rama. Nah, Rama bentuknya adalah repositori mahasiswa. Ini adalah semua tugas akhir, rata-rata nanti akan tersinkron di sana. Tetapi sekarang memang masih tahapan pengembangan kelihatannya di Dikti
masih tahapan pengembangan. Nah, selama artikel itu belum dipublikasikan di RAMA, belum muncul di RAMA, maka alangkah baiknya artikel itu dipublikasikan pada jurnal. Tetapi kalau karena nanti kalau sudah muncul di jurnal, maka kita tidak ada kewajiban untuk upload di RAMA. Jadi harus memilih salah satu, Bu Fitri, karena tidak boleh double. Jangankan double publish, double kirim saja nggak boleh kita. Misalkan saya kirim artikel ke Tablet, saya juga sekaligus kirim ke Indomaret, itu nggak boleh sebelum salah satu jurnal memiliki keputusan dia diterima atau ditolak. Begitu. Oke, Pak. Lanjut ya, Pak. Pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Bagaimana penelitian terkait, maksudnya ketika masa pandemi ini bagaimana caranya melakukan penelitian gitu loh, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa dituntut berapa banyak jurnal sih Pak untuk membaca skripsi, untuk dibaca untuk sebagai skripsi? Ini mahasiswa nih Pak. Oke, yang pertama tadi apa Bu? Yang pertama tadi? Bagaimana melakukan penelitian ketika penelitian di masa pandemi ya? Penelitian di masa pandemi itu kita relatif lebih harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar gitu. Saya beberapa selama pandemi ini biasanya mahasiswa lebih sering saya arahkan untuk melakukan penelitian tugas akhir terkait dengan etno atau matematik. Jadi karena saya background-nya orang matematika ya Ibu, Bapak Ibu. Jadi mahasiswa bimbingan saya silakan istilahnya jalan-jalan gitu kan, jalan-jalan atau mengamati kebudayaan nanti dikaitkan dengan kebudayaan sekitar gitu. Nanti disesuaikan dengan kondisi konsep-konsep yang ada di matematika. Itu bisa kita gunakan. Dan yang kedua, baru kemarin juga saya bersama mahasiswa gitu, sudah publish di Sinta 2 di formatif. Saya mahasiswa melakukan penelitian terkait dengan single subject research. Jadi itu juga kebetulan memang belum sebelum pandemi, tetapi selama pandemi ini kelihatannya masih bisa. Karena single subject research itu antara peneliti dengan subjek penelitian hanya bertatap mukanya hanya 2 orang. 2 orang itu kan masih diperbolehkan dibandingkan dengan berkelompok. Karena single subject research itu subjek penelitian itu kan hanya ada 1. Dan yang diteliti kebetulan adalah siswa berkebutuhan khusus, sehingga relatif lebih sulit dinamikanya. Tetapi alhamdulillah kemarin bisa publish di Sinta 2. Masih satu proses di jurnal teknik fokus bersama mahasiswa ini, sama single subject research. Nah, yang lain seperti apa? Kita bisa di masa pandemi bagaimana sih kemandirian siswa dalam melaksanakan pembelajaran daring. Kita tinggal menyesuaikan saja konteks-konteks permasalahan yang ada di lingkungan sekitar tanpa harus kita berada di lapangan untuk mengambil data. Kita ambil data bisa dilakukan secara daring. Terakhir saya melakukan penelitian dengan Pak Irfan, mungkin Bu Fitri masih ingat Pak Irfan, melakukan penelitian persepsi pembelajaran daring, dan itu publish juga di Sinta 2 gitu. Kita ngambil datanya juga online, bahasa Indonesia online, gitu. Kita tidak terjun di lapangan, hanya menggunakan Google Form, tinggal ngisi yang sudah diisi, data masuk kita olah. Itu juga publish gitu. Jadi penelitian itu tidak harus skala luas, kita bisa ambil yang sederhana tapi bisa dalam, karena itu untuk penelitian. Yang kedua tadi terkait dengan itu ya Bu ya, berapa banyak artikel yang harus kita baca ya. Gitu. Saya menjawab sebanyak-banyaknya artikel jurnal itu untuk dibaca, karena semakin banyak kita membaca artikel, maka yang pertama wawasan kita terkait dengan penelitian baru akan semakin banyak. Yang kedua, kita bisa komparasi atau membandingkan hasil penelitian A dan hasil penelitian B. Jadi membandingkan 2 hasil penelitian kita bandingkan, kira-kira ada celah nggak? Bisa nggak 2 hasil penelitian kalau kita metodenya kita gabungkan, kalau misalnya minimalnya ya nggak ada sebanyak-banyaknya, karena kepentingannya kan kita referensi yang digunakan di skripsi itu mungkin tidak terlalu banyak, tidak ada masalah skripsi. Tapi kalau publikasi artikel jurnal, maka minimal 75% itu harus berasal dari jurnal. Begitu, Bu Fitri.
Oke, Pak. Luar biasa. Banyak sekali ilmu yang ditularkan kepada kami, ditransfer kepada kami. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Pak. Ini Boleh. terkait dari Ibu dosen ini, terkait fenomena blacklist Scopus itu loh, Pak, yang baru-baru ini terjadi. Ada beberapa cukup banyak list jurnal Scopus yang terblacklist. Itu terkait itu bagaimana caranya atau bagaimana triknya supaya kita tahu manakah yang jurnal Scopus yang bukan abal-abal gitu. Ini terblacklist Scopus atau discontinuous Scopus? Mungkin maksudnya discontinuous Scopus ini, Bu. Ya, discontinuous, Pak. Discontinuous Scopus nih. Dari mana kita bisa tahu bahwa jurnal itu discontinue atau belum? Yang pertama, ini mohon maaf gitu kan, karena memang rata-rata yang pertama yang harus kita waspadai adalah lonjakan artikel. Lonjakan artikel pada jurnal terindeks Scopus. Misalkan pada tahun 2018 jurnal A itu hanya terindeks Scopus di 2018 itu hanya katakanlah 40. Mahasiswa selain di tahun 2019 masih di angka 80, dari 40 menuju ke 80. Di tahun 2020 melonjak tajam menjadi 400. Lonjakannya kan tajam itu. Nah, itu siap-siap biasanya kalau seperti itu siap-siap. Nanti akan dilihat juga lonjakannya paling banyak yang mana. Kalau lonjakannya paling banyak adalah dari negeri 62, karena memang negeri 62 itu kan tingkatnya masih di Scopus gitu ya. Maka peluang atau potensi jurnal tersebut discontinue dengan Scopus itu lebih besar. Itu, walaupun memang tidak semuanya itu, tapi memang kelihatannya akan ke sana. Yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat dari fokus dan skupnya. Fokus skupnya, misalkan jurnal A, dia fokus skupnya adalah pendidikan matematika, tapi bisa menerima artikel terkait dengan ekonomi. Dia akan siap-siap saja kepental itu dari Scopus karena tidak sesuai dengan perjanjian awalnya. Yang kedua. Yang ketiga, jurnal Scopus itu melanggar kode etik. Kode etik seperti apa? Misalkan jurnal itu tidak melakukan proses review yang baik. Misalkan saya mengirim artikel pada jurnal Time. Time itu kan sudah discontinue, Test Engineering and Management Time. Saya pernah test case gitu, test case ke Time. Artikel saya kirim hari ini, seminggu berikutnya itu sudah ada hasilnya, hasil review dan accepted. Tapi tidak saya lanjutkan, memang kebetulan tidak saya lanjutkan. Karena proses review-nya hanya dikatakan original good, novelty good, dan satu akurasi good. Hanya seperti itu. Ternyata selang beberapa bulan jurnal ini terdepak memang dari Scopus. Sebenarnya dari tiga ini kita bisa sih melihat jurnal ini memprediksi gitu ya. Jurnal ini istilahnya itu akan kedepak atau tidak. Di situ Bu Fitri. Oke. Ini satu lagi deh Pak, kasihan nih Pak kalau nggak dibacain dari chatbox nih Pak. Katanya tips membuat artikel agar terasa santai walaupun banyak waktu yang terbuang karena artikel yang dibuat sering dikembalikan karena perbaikan. Tipsnya nih Pak, mungkin mewakili dari yang lain, apa tips supaya kita tidak kecewa mungkin ya Pak ya. Monggo Pak. Oke, pertanyaannya sulit ya Bu. Pertanyaannya sulit itu jawabannya. Karena kalau pertanyaannya bagaimana tips menulis yang enjoy gitu, itu juga sulit karena saya menjawab nanti belum tentu juga akan pas dilakukan oleh Bapak Ibu dan mahasiswa gitu. Kalau saya sih sebenarnya jarang tidak pernah nulis Bapak Ibu. Saya tidak pernah nulis. Saya seringnya adalah ngetik karena tulisan saya jelek. Karena kalau udah tulisan jelek, editor pasti nggak akan pernah mau menerima. Makanya saya sukanya ngetik. Nah, bagaimana sih biar bisa enjoy gitu? Bapak Ibu kalau saya gitu, nanti Bapak Ibu mungkin ada juga punya yang lain gitu, tips yang lain. Kalau saya menulis itu biasanya akan butuh mood. Yang pertama mood dulu. Di saat moodnya lagi baik, maka menulis artikel itu bisa dengan lancar. Tapi kalau pas lagi nggak mood bikin artikel, ya nggak jadi-jadi. 1 jam
satu kalimat itu nggak jadi bisa karena kondisinya lagi nggak mood. Jadi kondisi harus mood. Nah, ada juga bagaimana sih membuat kondisi kita menjadi mood. Ada juga yang mengatakan beberapa teman sambil ngopi itu juga ada, atau sambil dengar musik itu juga bisa. Tetapi biasanya saya akan menulis itu akan menunggu kondisi saya lagi mood atau tidak. Kalau pas lagi kondisi mood, tidak banyak pekerjaan yang banyak menumpuk gitu ya, saya biasanya akan menulis di situ, ngetiklah ceritanya, ngetik artikel, nanti nunggu 3 atau 4 hari atau seminggu finishing draft tadi baru nanti dikirimkan. Nah, kalau kita kirim ternyata revisinya banyak, ya jangan berkecil hati. Kita ikuti saja saran-saran dari reviewer itu. Karena saran-saran dari reviewer itu secara tidak langsung itu kan kode bahwa artikel ini akan dipublikasikan. Jadi kita harus memperbaiki saran dari reviewer. Nah, bagaimana biar tidak terlalu banyak saran dari reviewer? Nah, untuk mahasiswa mungkin lebih baik silakan berkomunikasi, konsultasi lah dengan dosen pembimbingnya. Tunjukkan ini draft artikelnya. Nanti dosen pembimbing kewajibannya memperbaiki, istilahnya memberikan saran lah, memberikan saran kira-kira kekurangannya di mana, ditambahin di bagian mana, silakan di situ sesuaikan template-nya. Nanti nama dosen pembimbing kan tercantum sebagai autor tuh. Nah, nanti pada waktu mengirim nanti mahasiswa silakan komunikasi dengan dosen, artikel sudah kita kirimkan, kami kirimkan ke jurnal A. Itu nanti proses itu dinikmati saja. Tidak usah mengeluh lama dan sebagainya, karena memang itu kalau dikeluhkan kok lama ya 3 bulan belum selesai, karena tadi saya sudah jelaskan bahwa prosesnya memang lama gitu, tidak bisa sempat. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di chat bahwa boleh nggak dosen menulis bersama mahasiswa? Sangat diperbolehkan, jangankan menulis, penelitian bareng mahasiswa saja boleh. Dan artikel saya kebanyakan juga sekarang bersama dengan mahasiswa, baik itu saya sebagai co-author ataupun sebagai post-author, rata-rata juga saya dengan mahasiswa. Begitu Bu Fitri. Oke Pak, alhamdulillah. Sebelum berakhir nih Pak, saya persilakan Bapak untuk closing statement dulu Pak. Closing statement? Ya. Oke. Kalau saya closing statementnya buanglah sampah pada tempatnya. Begitu. Begitu pula kalau kita melakukan penelitian, di saat kita melakukan penelitian, maka saya akan mengatakan sampah di sini dalam artian kan hasil penelitian begitu ya. Maka buanglah hasil penelitian Bapak Ibu dalam bentuk artikel pada jurnal. Jangan hanya disimpan pada hasil penelitian yang hanya disimpan pada perpustakaan, karena kasihan. Kebermanfaatannya tidak terlalu banyak. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa mempublikasikan di jurnal, artikel Bapak Ibu dapat disitasi oleh orang lain, maka efeknya yang pertama diakreditasi prodi untuk basis luaran dapat terpenuhi. Peringkat cinta, skornya otomatis skornya akan bertambah. Kalau skornya bertambah, maka mau tidak mau peringkat cintanya juga ada kemungkinan untuk ikut bertambah. Begitu Bu Fitri. Jadi buanglah artikel pada tempatnya. Jangan buang artikel pada perpustakaan. Oke, tepuk tangan untuk Pak Adi. Kalau saya mau nambahin nih Pak, closing statementnya adalah kalau ingin menulis maka harus membaca. Banyak-banyaklah membaca referensi utama, terutama itu referensi utama adalah jurnal. Kalau nggak harus baca, nggak jalan ya Pak ya? Iya, betul itu Ibu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah banyak ilmu dan pengetahuan yang kita dapat pada hari ini dari Pak Adi. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah. Meskipun tidak kedengaran ya Pak ya, cuma saya aja yang aplaus. Ya, sungguh kuliah umum yang luar biasa interaktif Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Adi sekali lagi Pak, terima kasih banyak atas sharing knowledge-nya yang luar biasa. Banyak sekali informasi-informasi yang Bapak berikan tadi. Kemudian juga terima kasih banyak pada para panitia yang bertugas. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang telah
menyempatkan waktunya mengikuti kuliah umum pada hari ini. Kalau tadi saya sudah ada beberapa pantun yang saya ucapkan di depan, ini juga ada pantun, gitu ya. Tutup pintu, masak nasi, bakar sate ayam di atas bara. Cukup sekian, terima kasih. Lafaz hamdalah penutup acara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku MC dan juga moderator kuliah umum kali ini memohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terakhir, diingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, silahkan untuk mengunjungi link absen yang ada di chat box. Sudah ada di chat box, monggo jangan lupa untuk absen. Oke ya, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.